Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah desain grafis, kita akan bahas mengenai layout atau tata letak. Nah, layout adalah sebuah sketsa rancangan awal untuk menggambarkan organisasi unsur-unsur komunikasi grafis yang akan disertakan. Layout ini merupakan tata letak atau perwajahan atau interface suatu media, baik cetak maupun digital, di mana tersusun atas teks, gambar, ilustrasi, dan materi pendukung lainnya yang disajikan kepada audiens. Pengertian layouting. Layouting ini merupakan kegiatan menyusun, menata, mengatur, dan memadukan unsur-unsur komunikasi grafis menjadi komposisi karya visual yang komunikatif, estetik, persuasif, dan menarik. Nah, tata letak ini biasanya digunakan untuk mendesain majalah, koran, sampul buku, poster, antarmuka aplikasi, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke fungsi layout. Nah, layout ini bisa memberikan kenyamanan kepada audiens dari segi visual untuk menikmati konten media cetak ataupun digital tersebut. Selain itu, layout juga memberikan ciri khas atau karakter sebuah media dan juga meningkatkan daya jual media tersebut. Ada beberapa tahap dalam menyusun layout atau tata letak. Yang pertama adalah membuat tata letak miniatur atau sketsa mini yang biasanya disebut dengan thumbnail. Tahap ini merupakan tahap perancangan dalam menentukan komposisi unsur-unsur yang akan ditempatkan. Dalam tahap ini, masih berupa sketsa kolom teks dan kolom gambar. Berikutnya tahap kedua yaitu membuat tata letak kasar atau rough layout. Nah, tahapan ini adalah tahapan perancangan yang sudah berwujud gambar dan teks. Berikut yang ketiga adalah membuat tata letak komprehensif atau lengkap. Nah, di tahapan perancangan ini, di mana keseluruhan unsur sudah disusun dengan baik dan teratur sehingga siap untuk dicetak atau ditampilkan. Oke, kita akan lanjut bahas mengenai apa saja unsur-unsur dari tata letak. Untuk menghasilkan komposisi desain yang estetik, harmonis, komunikatif, dan menyenangkan, ada beberapa unsur atau komponen yang harus dipahami seorang desainer grafis, yaitu yang pertama garis atau line, kemudian ilustrasi atau illustrate, kemudian tipografi, warna, gelap terang atau intensitas, tekstur, dan ruang. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah garis. Nah, garis ini merupakan rangkaian titik-titik yang tersusun dalam pola tertentu dan saling terhubung satu sama lainnya dengan tingkat kerapatan tertentu. Nah, jenis garis-garis ini misalnya garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis silang, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Oke, berikutnya ilustrasi atau dalam bahasa Inggris illustrate yang berarti menjelaskan. Nah, ilustrasi ini adalah unsur tata letak dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Teknik yang digunakan seperti drawing, lukisan atau painting, fotografi, atau teknik yang menekankan hubungan subjek dengan teks yang dimaksud. Berikutnya tipografi. Nah, tipografi ini adalah suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan dan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia. Tipografi ini berfungsi untuk menciptakan kesan tertentu. Yang keempat adalah warna. Nah, warna ini adalah unsur seni dan desain yang pertama kali membuat orang tertarik karena indera manusia lebih cepat dan mudah melihatnya. Yang kelima adalah gelap terang atau intensitas cahaya. Nah, gelap terang ini adalah unsur yang dibuat untuk memberikan kesan tiga dimensi pada sebuah bidang gambar atau intensitas cahaya. Semakin besar intensitas cahaya, maka gambar semakin terang. Dan semakin kecil intensitas cahaya, maka gambar akan semakin gelap. Berikutnya yang keenam adalah tekstur. Tekstur adalah permukaan suatu benda. Tekstur pada permukaan benda membawa dampak pada hasil karya yang lebih artistik. Kemudian yang ketujuh adalah ruang.
Ruang dalam grafis komunikasi dapat dirasakan adanya kesan 2 dimensi atau 3 dimensi melalui tampilan penggabungan beberapa garis dan hasil dari penggabungan beberapa bidang positif atau negatif. Berikutnya kita akan bahas mengenai prinsip-prinsip tata letak. Nah, prinsip tata letak ini bisa membantu menunjukkan bagaimana penggunaan elemen atau bagian dalam mendesain, juga membantu mencampurkan semua elemen atau sebagian elemen dari sebuah desain ke tempat yang baik. Nah, ada 5 prinsip tata letak menurut Tomlinson dalam Design Principle for Desktop Publishing. Yang pertama adalah proportion, yang kedua balancing, ketiga adalah contrast, yang keempat adalah rhythm atau ritme, yang kelima adalah unity atau kesatuan. Nah, kita akan bahas lebih detailnya. Yang pertama adalah proportion atau proporsi. Nah, proporsi ini adalah perbandingan antara bagian yang satu dengan yang lainnya, dan antar setiap bagian dengan keseluruhan pada suatu komposisi. Hal ini bisa dilakukan dengan membandingkan panjang dan lebar yang tepat. Berikutnya adalah balancing atau keseimbangan. Nah, keseimbangan dalam karya seni rupa adalah kesamaan dari unsur-unsur yang berlawanan tetapi saling memerlukan karena dapat menciptakan satu kesatuan. Nah, balancing ini merupakan kondisi sebuah desain ataupun benda yang membuat semua kekuatan jadi bekerja dan tidak saling menghilangkan satu dengan yang lainnya. Balancing ini terdiri dari keseimbangan terpusat, yaitu sebuah objek yang arah garisnya memusat pada satu titik, kemudian keseimbangan asimetris, yaitu meskipun tarikan garis tidak sama, namun pola garis dan motif dan pewarnaan sama sehingga bisa dikatakan seimbang. Kemudian berikutnya adalah keseimbangan simetris. Artinya komponen bentuk warna dan peletakan objek sama antara yang kiri dan yang kanan. Berikutnya yang ketiga adalah kontras. Kontras adalah perbedaan dalam elemen visual yang bisa membuat sebuah objek dapat dibedakan dari objek lainnya dan atau dari background. Contoh kontras warna, kontras ukuran, kontras posisi, dan kontras bentuk. Oke, berikutnya adalah ritme atau irama. Nah, irama dalam seni rupa adalah kesan gerak yang timbul dari unsur-unsur seni rupa dalam sebuah komposisi. Irama ini dapat dibentuk dengan pengulangan, pergantian, perubahan ukuran, dan gerak mengalun. Contoh dalam ilustrasi gambar ombak dan awan. Kemudian ada beberapa macam irama juga seperti regular rhythm, flowing rhythm, dan progressive rhythm. Berikutnya yang kelima adalah unity atau kesatuan. Setiap karya seni rupa dibentuk oleh unsur-unsurnya, tidak tampil secara terpisah-pisah, melainkan harus saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh, bermakna, dan harmonis. Oke, kita akan lanjut ke gaya layout media cetak. Nah, secara umum ada 3 gaya layout media cetak. Yang pertama gaya konvensional, dinamis, dan eksperimental. Gaya konvensional ini digunakan untuk target market yang sudah mapan dan matang secara usia. Poin utamanya adalah kampanye media terletak pada bobot konten. Dan gaya konvensional ini lebih mengutamakan fungsi media sebagai pusat informasi. Berikutnya adalah gaya dinamis. Gaya dinamis ini biasanya digunakan untuk target market muda yang selalu menginginkan hal-hal yang baru. Poin utama kampanye media adalah eksistensi, yang diperoleh dengan aplikasi gaya populer dan berubah-ubah sesuai dengan tren. Konsep layout merupakan pengembangan dari gaya konvensional dengan sedikit modifikasi namun tetap komunikatif. Berikutnya untuk gaya eksperimental, ini digunakan untuk target market yang entusias dan fanatik. Nah, poin utama kampanye media ini adalah inovasi, pembaharuan, dan mendobrak kemapanan. Konsep layout ini benar-benar baru dan hampir keluar dari pakem konvensional. Berikutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis layout. Yang pertama adalah Mondrian layout. Nah, Mondrian layout ini mengacu pada konsep
seorang pelukis Belanda bernama Piet Mondrian, yaitu penyajian iklan yang mengacu pada bentuk-bentuk square atau landscape atau portrait, di mana masing-masing bidangnya sejajar dengan bidang penyajian dan memuat gambar yang saling berpadu sehingga membentuk suatu komposisi yang konseptual. Berikutnya adalah multi-panel layout. Nah, multi-panel layout ini juga dikenal dengan comic strips layout dan storyboard layout. Bentuk iklan di mana dalam satu bidang penyajian dibagi menjadi beberapa tema visual dalam bentuk yang sama, dalam bentuk square atau double square semuanya. Penyajian iklan ini dirancang secara kreatif sehingga merupakan bentuk media komik lengkap dengan captionnya. Berikutnya adalah picture window layout. Tata letak iklan di mana produk yang diiklankan ditampilkan secara close up. Bisa dalam bentuk produknya itu sendiri atau juga bisa menggunakan model atau public figure. Nah, layout ini menunjukkan satu ilustrasi besar yang mendominasi ruang dengan teks yang minimal dan logo atau signature. Berikutnya adalah copy heavy layout. Nah, tata letaknya mengutamakan pada bentuk copywriting atau naskah iklan, atau dengan kata lain, komposisi layoutnya didominasi oleh penyajian teks. Berikutnya adalah frame layout. Nah, frame layout ini adalah suatu tampilan iklan di mana border atau bingkai atau frame-nya ini membentuk suatu naratif atau mempunyai cerita. Layout ini tertutup atau dikelilingi dengan border atau frame dengan artwork dan menggunakan ruang kosong di tengah untuk bagian headline dan body copy-nya. Layout ini cenderung mengurangi ukuran teks pada iklan namun fokus pada bagian pusatnya. Berikutnya adalah silhouette layout. Nah, silhouette layout ini adalah sajian iklan yang berupa gambar ilustrasi atau teknik fotografi di mana hanya ditonjolkan bayangannya saja. Penyajiannya bisa berupa text wrap atau warna spot color yang berbentuk gambar ilustrasi atau pantulan sinar seadanya dengan teknik fotografi. Silhouette layout ini mengandalkan area negatif untuk memberikan penekanan pada sekelompok elemen dan biasanya sangat minim dalam desain. Berikutnya adalah alphabet inspired layout. Nah, alphabet inspired layout ini adalah tata letak iklan yang menekankan pada susunan huruf atau angka yang berurutan atau membentuk suatu kata dan diimprovisasikan sehingga menimbulkan kesan narasi atau cerita. Nah, jenis layout yang berfokus pada huruf-huruf alfabet ini sebagai inspirasi untuk ide iklan. Berikutnya adalah rebus layout. Nah, ini adalah susunan layout iklan yang menampilkan perpaduan gambar dan teks sehingga membentuk suatu cerita. Sebuah rebus dimodifikasi pada satu kata atau frase yang dihilangkan dan diganti dengan gambar. Pengiklanan tidak akan membuat teka-teki pada iklan atau kejelasannya tetap penting, jangan sampai justru tidak dimengerti oleh audiens. Tetapi justru mungkin ini akan memperkuat teks dengan memasukkan serangkaian ilustrasi. Berikutnya adalah big type layout. Nah, ini adalah jenis elemen yang mendominasi halaman dengan memberikan penekanan pada headline. Layout jenis ini biasanya bold dan cocok untuk mencuri perhatian dan tertutupi dengan huruf-huruf besar dan kata-kata yang memakan space sampai dengan 80% dari iklan. Berikutnya adalah circus layout. Nah, layout ini dipenuhi dengan visual yang terbalik, tipenya kebesaran, miring, dan berbagai macam gimmicks dan sebagainya untuk menarik perhatian audiens. Nah, layout ini merupakan sebuah variasi dari desain iklan untuk memperlambat pembaca karena keteraturan yang biasanya terjadi dalam suatu majalah. Selain itu juga untuk mengingatkan audiens akan adanya gangguan atau distraction yang berupa iklan. Oke, itu saja pembahasan kita mengenai tata letak atau layout di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.